Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Thumma qala al-muallif babu fadlil hubbi fillahi wal hathi alayhi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Masih di bab tentang keutamaan mencintai karena Allah dan anjuran atas perbuatan itu, dan memberitahunya seseorang bahwasanya dia mencintai seseorang yang lain karena Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang harus diucapkan ketika ada yang mengatakan demikian. Sampai pada hadis yang ke-5. Sebagian hadis sudah pernah dibahas, tapi kita baca dengan cepatnya. Hadis yang kelima, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkunjung atau mengunjungi saudaranya di kampung lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengintai dalam perjalanannya tersebut. Wa dzakarul hadis, dan hadis disebutkan, dan ini sudah disampaikan di bab sebelumnya. Ila qaulihi innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, rawahu Muslim. Yang mana Allah memberitahu kepada laki-laki tadi yang berkunjung kepada saudaranya karena Allah, bahwasanya Allah benar-benar telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu fillah, di dalam atau karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ kita lanjutkan hadis yang ke-6. Wa 'anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, dari sahabat Al-Bara ibni Azib, ayah dan anaknya sama-sama sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fil ansar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan sahabat Ansar. Berkenaan dengan sahabat Ansar, itu keutamaan sahabat Ansar. La yuhibbuhum illa mu'min, tidaklah mencintai sahabat Ansar kecuali orang-orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidaklah membenci sahabat-sahabat Ansar kecuali dia adalah seorang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah, barang siapa yang mencintai sahabat Ansar,
maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahu Allah. Dan barang siapa membenci sahabat Ansar, maka Allah juga membencinya. Muttafaqun alaih. Al-Ansar atau sahabat-sahabat Ansar, mereka itu adalah keturunan dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Bani Khazraj. Dan dua Bani Aus dan Bani Khazraj inilah yang betul-betul menolong Islam ketika sahabat-sahabat Muhajirin ke sana. Mereka itulah yang betul-betul memberikan hartanya dan seterusnya untuk perjuangan Islam. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi. Apapun yang mereka miliki bahkan sampai terkenal, seandainya mau dia punya istri, ini datang gak punya istri, ya sudah, istrinya diceraikan, nanti iddahnya habis disuruh menikahi. Sampai seperti itu. Maka dalam hadis ini bagaimana mencintai sahabat Ansar itu menjadi salah satu sebab dia itu adalah orang mukmin, dan yang membenci adalah orang-orang munafik. Nah, kalau ada orang-orang yang masih membenci sahabat-sahabat Nabi tak atas nama apa saja dia, maka dia adalah sesungguhnya seorang munafik. Ya, orang yang munafik. Seperti yang dilakukan oleh Syiah. Bukan membenci lagi, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Maka ini akidah apa seperti itu? Maka pesan Ustaz, jangan sekali-kali kalau ada ajakan dari orang-orang Syiah, itu sudah pasti akan mengajak kepada yang tidak benar. Dari hadis ini, pelajaran yang terpenting adalah anna hubbal ansari li nasrihim al-islam wajib wa huwa min alamatil iman. Sesungguhnya mencintai sahabat Ansar karena mereka menolong Islam, ini hukumnya wajib, mencintai mereka. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda keimanan seseorang. Ya. Jadi kalau orang yang beriman pasti cinta kepada sahabat-sahabat Ansar. Wa anna bughdahum li hadzal sabab nifaqun. Dan bencinya seseorang kepada mereka sahabat-sahabat Ansar karena sebab ini, maka ini adalah kemunafikan, mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Islam. Ini hadisnya muttafaqun alaih, tidak diragukan ya. Amma bughdhu ahadim li khusumatin falaysa nifaqan bal ma'siyah. Tapi kalau bencinya bukan karena dia itu menolong Islam, mungkin ada perselisihan, maka disesuaikan dengan bukan kemunafikan ya. Dan itu dulu, kalau kita nggak ada, setelah generasi mereka, kita benci mereka, kita punya masalah apa? Nggak ada masalah. Maka yang ada kita hanya mencintai. Maka kalau sekarang ada orang yang membenci sahabat-sahabat Ansar, ketahuilah dia jelas seorang munafik. Ya. Maka jangan sampai kita dengan sahabat-sahabat Nabi itu membencinya. Karena kita tidak akan bisa menandingi kebaikan mereka. Ya. Generasi
terbaik. Dikatakan khairul quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat Nabi. Hadis yang ketujuh ini berita gembira sebenarnya nanti untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kita baca saja. Ini keutamaan yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis qudsi. Ini hadis apa? Qudsi. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala. Dan dari Mu'adz, semoga Allah meridainya. Beliau, sahabat Mu'adz berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Nah, ini ciri-ciri hadis qudsi. Setelah Nabi bersabda, kemudian Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Apa firman Allah? Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, maka bagi mereka mimbar. Mimbar itu pasti di atas, bisa dilihat. Mimbarnya dari apa? Min nur, dari cahaya. Berarti terang mimbar itu. Sudah di atas terang. Jadi mereka punya apa? Mimbar tersendiri. Yang terbuat dari apa? Dari cahaya. Yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Yang mana para nabi dan para syuhada itu memiliki sifat ghibtah. Ghibtah itu semacam cemburu. Ghibtah itu orang ingin sampai ke arah situ, tapi dia tidak iri. Kalau sudah iri, itu hasad. Ya, tapi ghibtah ini sifat yang sangat baik bagi seorang mukmin. Aku juga pengen seperti itu. Nah, gitu. Nah, itu keinginan seperti itu, ingin menjadi baik seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan kebaikan, namanya ghibtah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Jadi ini keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena keagungan Allah. Inna lil mutahabbina fillah manazilu syarifah azimah fil akhirah. Jadi memang akan diberikan kedudukan tempat yang sangat mulia, sangat agung nanti di akhirat. Itu satu. Kemudian wala yalzamu min ghibtatil anbiya lahum annahum afdalu minhum indallah. Dan bukan berarti kalau nabi itu ghibtah, para nabi itu menginginkan demikian, kemudian al-mutahabbuna fillah itu lebih afdal dari para nabi. Di sisi Allah bukan itu maksudnya. Karena sesungguhnya para nabi itu jelas lebih utama, mendapatkan lebih afdal dari itu semua. Wa inna ma urida bayanu fadlihim wa syarafihim wa uluwi manzilatihim. Ini semua dijelaskan karena ingin menyampaikan keutamaan siapapun yang mencintai atau saling mencintai karena keagungan Allah. Kenapa Anda cinta si fulan? Karena si fulan itu mengagungkan Allah. Karena si fulan itu taat kepada Allah.
Karena si fulan itu memperjuangkan agama Allah. Karena si fulan itu menolong agama Allah. Maka saya bela dia. Saya cintai dia. Walaupun saya enggak kenal. Gitu. Apalagi kenal. Itu ya. Jadi inilah keutamaan saling mencintai karena keagungan Allah. Maka tanamkan dari sekarang ini. Kenapa? Hah? Kenapa Akil dicintai? Akil ini senang hafal Quran. Kenapa dicintai? Dia rajin. Salatnya enggak pernah telat. Ya. Kenapa ini tahajudnya terus? Tahajud enggak pernah ngantuk. Tahajudnya bagus. Nah, mencintainya kenapa? Karena dia mengagungkan Allah. Karena dia mencintai Allah. Karena dia ingin melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah itu standarnya ya. Semuanya standarnya kalau kita mencintai karena itu semua. Saya kira cukup sedikit aja. Sudah 3 hadis pendek-pendek. Besok kita lanjutkan hadis yang ke-8, 9 dan 10 sampai 11 selesai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.